Awal mula kita diperlihatkan pesawat tentara Amerika terjatuh, untung saja tentara tersebut selamat. Namun ternyata pesawat lawan dari Vietnam juga terjatuh. Tentara Vietnam mendarat dengan selamat. Merasa kesal, tentara Amerika mendekati tentara Vietnam dan keluarkan tembakan. Untung tembakan meleset. Merasa takut, semua amunisi dari tentara Amerika habis lalu berlari ke dalam hutan terbirit-birit. Tentara Amerika berlari dikejar tentara Vietnam tanpa merasa takut sesuatu bahaya besar yang akan mereka hadapi. Akhirnya mentok di jalan yang buntu. Tidak ada pilihan, mereka berdua adu mekanik. Saat tentara Amerika terjatuh dan terpojok, muncul tangan yang besar dari balik bukit. Ternyata muncul Kong. Tak tahu nasib mereka berdua, apakah dimakan makhluk yang sangat besar tersebut atau tidak. Cerita baru dimulai. Kita diperlihatkan kota Washington, Amerika, banyak unjuk rasa untuk aksi damai perang. Bukan masalah perang yang dihadapi, ada masalah besar di mana para ilmuwan menemukan pulau yang belum masuk ke dalam peta, di mana para ilmuwan minta bantuan kepada tentara Amerika untuk pergi ke pulau tersebut. Awalnya sangat sulit untuk kerjasama, untuk negara penelusuran akhirnya diterima. Kita diperlihatkan kapten sedang angkat telepon untuk perintah tugas. Semua anak buahnya dipersiapkan. Sedangkan ahli dan ilmuwan ini mencari orang yang berpengalaman dan tangguh saat di hutan di dalam klub malam. Mereka tidak salah, diperlihatkan aksi tentara bayaran untuk kerjasama. Tentara bayaran tersebut menolak jika dia tidak dibayar 5 kali lipat. Karena pekerjaan ini sangat berbahaya, tidak bisa berbuat, para ahlian dan ilmuwan tersebut setuju. Tentu saat mereka melakukan penelusuran di pulau tersebut harus ada dokumentasi. Perempuan cantik ini yang akan menjadi fotografer. Jangan salah, perempuan ini sudah pengalaman dan suka belusukan. Petualangan dimulai, semua masuk kapal melakukan perjalanan. Semua tentara dan para ahli berkumpul untuk membahas misi mereka di pulau tersebut, di mana mereka akan mengetahui isi dari dalam tanah dengan bantuan alat peledak yang akan dijatuhkan, serta berkemah untuk mengetahui pulau tersebut. Pagi pun tiba, para tentara dan ilmuwan bersiap-siap untuk merobos badai menggunakan pesawat. Walaupun terlihat seram, mereka harus selesaikan misi ini untuk pemantauan pulau. Menahan goncangan yang sangat kuat dan awan tebal, serta petir yang sangat kencang, serasa tidak akan bisa tembus badai. Ternyata di balik kabut tebal, hutan yang sangat indah, binatang yang sangat banyak, kapten memutuskan untuk mendarat di ruangan hutan kosong. Semua alat diturunkan dari pesawat untuk mengetahui kondisi tanah. Satu persatu bom dijatuhkan dari pesawat, sehingga menjadi guncangan yang sangat besar. Semua jenis binatang berhamburan melarikan diri untuk menghindari ledakan. Mereka tidak sadar akan ada bahaya yang akan mengincar mereka, membangunkan binatang buas dari tidur. Tiba-tiba, dari depan satu pohon meluncur dari jauh. Tentara di dalam pesawat sangat terkejut melihatnya. Tidak bisa mengelak, hancur berkeping-keping. Semua pesawat dibuat mainan oleh Kong. Para tentara tersebut tidak mengetahui mereka berhadapan dengan Raja Hutan. Semua pesawat dibuat berhamburan, tidak satu pun yang tersisa di udara, semuanya jatuh berkeping-keping. Kapten tentara Amerika dan anak buahnya hanya tersisa sebagian. Mereka sangat kesal. Kapten tentara Amerika mendatangi ilmuwan yang pertama kali mengundang kemari. Kapten sangat marah, banyak anak buahnya meninggoy gara-gara makhluk yang sangat besar yaitu Kong. Ilmuwan tersebut menjawab, sebelumnya ada manusia makhluk kuno. Ini pertama kali injak di dunia. Namun tidak ada yang mempercayainya. Nah, hari ini dia buktikan sebagai catatan sejarah. Saat rombongan ilmuwan dan tentara bayaran berjalan, sangat kaget melihat di dalam air muncul banteng yang sangat besar keluar dari dalam air. Sedangkan untuk rombongan tentara melewati hutan yang penuh bambu. Mereka tidak sadar ternyata ada seekor laba-laba yang sangat besar di atas mereka.
Satu anggota tentara hampir dimakan laba-laba tersebut, dengan kakinya yang panjang sama dengan bambu. Para tentara berhasil tebang semua bambu dan laba-laba tersebut terjatuh dan tumbang. Kita kembali dengan kelompok ilmuwan sedang berjalan menuju gerbang yang aneh. Betapa kagetnya saat perempuan fotografer ingin ambil gambar muncul manusia pedalaman tidak ada senyum apalagi berkata. Untung saja ada tentara Amerika yang di awal film masih hidup dan tinggal di suku pedalaman tersebut. And 8 failed attempts to get back. Did you crash here? There's a lot out there. Dalam insiden para ilmuwan, tentara menjadi 3 kelompok yang masih hidup. Apesnya, tentara yang satu ini hanya sendirian terpisah. Saat dia minum di dalam air, muncul Kong yang kesakitan. Tentara tersebut sembunyi di balik batu. Saat Kong minum air, ternyata ada gurita yang sangat besar. Menjadi makan MBG untuk Kong. Tentara tersebut merasa takut. Untung saja tidak dia yang dimakan gurita. Para ilmuwan menuju ke rumah manusia pedalaman yang sudah tinggal lama di pulau tersebut. Ternyata di dalam sangat banyak manusia suku pedalaman yang tinggal dan membangun tembok dari kayu yang tinggi untuk menghalang makhluk raksasa yang akan mengancam mereka. Para suku pedalaman sangat baik, mereka menerima tamu. Sedangkan untuk tentara tua yang sudah lama tinggal, membawa sekelompok untuk keliling dan menjelaskan suku pedalaman ini hanya menyembah raja hutan yaitu Kong. Sedangkan di awal film, ada juga tentara Vietnam. Apakah dia dimakan Kong? Tidak, dia dimakan oleh binatang yang menjadi lawan Kong. Semua Kong musnah, hanya satu yang tersisa. Makhluk tersebut berada di dalam tanah. Bila muncul yang sangat besar, kemungkinan semua akan kacau. Pulau ini adalah rumah Kong. Semua yang datang ke sini hanyalah tamu. Apalagi kalian yang menjatuhkan bom. Merusak hutan, tentu Kong sangat marah. Tak diperlihatkan Kong sangat marah melihat banteng sudah tewas dimakan monster yang menjadi lawan Kong. Tidak satu saja, muncul satu lagi di belakang. Akhirnya menjadi pertempuran. Tentara bayaran mengajak untuk pergi ke pantai hanya butuh waktu 3 jam. Tentara tua tersebut tertawa, tidak mungkin kalau berjalan kaki cuma 3 jam. Kecuali menggunakan perahu rakitan dari badan pesawat. Namun belum bisa dihidupkan harus diperbaiki. Pada saat tentara dan ilmuwan mau berpisah dengan manusia pedalaman, perempuan fotografer melihat banteng yang sedang terjepit minta tolong. Perempuan tersebut niat untuk membantu banteng yang sedang terjepit, namun apa daya tidak kuat. Akhirnya serpian pesawat tersebut diangkat oleh Kong. Perempuan tersebut tidak bisa berkata dan menahan napas yang sangat terkejut. Untung saja tidak dimakan Kong. Kong pergi meninggalkan perempuan tersebut. Kita diperlihatkan sekelompok kapten sedang berjalan dan salah satu ilmuwan yang mulai pertama kali ke pulau ini, mereka melihat dinding bukit terlihat bercak tangan Kong yang warna merah yang berarti Kong sedang terluka. Sedangkan untuk tim tentara bayaran, membenarkan perahu agar bisa berjalan dan keluar dari pulau ini. Sangat malang tentara yang satu ini, dia hanya sendirian berjalan terpisah. Pada saat dia duduk di pohon, sangat terkejutnya pohon tersebut bisa berdiri dan hidup. Tentara tersebut keluarkan tembakan untuk mengusir binatang tersebut. Namun tembakan tidak mempan, binatang pergi dengan sendirian. Ternyata binatang tersebut pergi karena ada makhluk musuh bebuyutan Kong. Akhirnya kapal yang mereka rakit sudah hidup. Manusia pedalaman merasa sedih saat melihat kepergian orang Amerika. Mereka adalah salah satu bagian dari keluarga. Kapal pun berlayar menuju arah pantai. Serasa tidak ada lagi bencana dan aman. Salah satu dari mereka dibawa oleh burung yang sangat besar. Sungguh kejadian yang tidak bisa diprediksi. Radio yang mereka gunakan terhubung dengan kelompok kapten di mana mereka sangat senang bisa bertemu. Kelompok kapten tentara bertanya di mana mereka mendapatkan kapal sedangkan tempat ini sangat menyeramkan. Banyak binatang aneh dan besar.
mereka mendapatkan dari bekas pesawat tempur yang dimana tentara yang sudah lama menghilang di pulau ini yang merakitnya. Para ilmuwan dan tentara bayaran bertepi dan menunggu kedatangan pasukan tentara datang. Betapa senangnya mereka bertemu kembali dan kapten tentara memberi hormat kepada tentara pada masa Perang Dua masih dalam keadaan selamat. Kapten tentara tidak mau pulang, ia ingin menemukan rekan tentaranya yang hilang di sekitar bukit. Kenapa tentara bayaran diundang dalam misi ini? Tugasnya untuk menemukan rekan yang hilang. Tidak bisa mengelak semua tim sudah berkumpul untuk mencari tentara yang hilang. Sebenarnya sudah diberitahu oleh tentara yang sudah lama tinggal di sini. Ada binatang yang sangat berbahaya. Namun kapten tetap mengeyel, ingin menemukan anak buahnya. Tidak bisa berkata-kata, mereka menuju ke balik bukit di mana lokasi rekannya. Tempat tersebut seperti kuburan massal, banyak tulang belulang. Muncul monster yang mereka tunggu, tembakan demi tembakan, gak bakal mempan. Akhirnya dengan bom makhluk tersebut tumbang berkeping-keping, sangat menegangkan. Pada saat mereka berhasil mengalahkan monster yang sangat ganas, kapten tentara tidak akan pergi, dia akan tetap mencari anak buahnya. Tentara bayaran menunjukkan kalung dari tentara tersebut sudah tewas. Kapten tetap bersikeras ingin menghabisi si Kong dengan cara memancingnya dengan ledakan bom yang berada di dalam pesawat yang terjatuh. Emang benar nih kapten keras kepala. Tidak ada pilihan lagi, terjadi dua kelompok. Tentara bayaran tetap akan pulang keluar dari pulau. Sedangkan kelompok tentara ingin membalas dendam kepada Kong. Tim tentara berhasil menemukan pesawat yang terjatuh, mempersiapkan peralatan dan bom untuk menjebak Kong. Tentara bayaran dan perempuan fotografer naik bukit yang tinggi untuk melihat arah mana kapal yang mereka tinggalkan. Saat berada di atas, betapa terkejutnya. Muncul Kong di depan mereka berdua. Hampir saja jantungan. Ternyata perempuan tersebut pegang muka Kong yang berarti Kong adalah teman mereka. Terdengar ledakan di hutan, Kong merasa marah menuju ke lokasi tersebut. Untuk perempuan dan tentara bayaran akan selamatkan Kong. Sedangkan untuk yang lain mencari perahu yang akan mereka gunakan. Di depan mata sang kapten muncul Kong yang sangat besar dan marah. Maju ke depan, tembak diluncurkan, muncul api di dalam air. Kong tidak bisa bertahan, akhirnya terkapar dan jatuh pingsan. Pada saat kapten ingin ledakan bom, muncul perempuan dan tentara bayaran menghadang tentara untuk melakukan ledakan kepada Kong. Muncul monster yang sangat besar dari dasar sungai yang akan menjadi lawan Kong. Semua orang ketakutan berlari, hanya kapten yang berani bertahan diri. Emang keras kepala ini kapten, masih mau ledakan bom kepada Kong. Hanya satu tangan, kapten pindah alam. Terjadi saling serang Kong dengan makhluk aneh tersebut. Namun apa daya, Kong sangat lemah dan terkapar. Saat semuanya pada berlari, monster tetap mengejar mereka. Mungkin akan menjadi santapan si monster. Sangat mulia tentara yang satu ini, sangat pede pegang bom untuk ledakan monster tersebut. Namun monster itu cerdik, dia tidak memakannya, melainkan dilempar menggunakan ekornya, menghantam bukit dan hancur. Kong menghantam dengan batu, terjadi pergelutan. Kong dengan monster tidak bisa bertahan, Kong terjatuh, badannya terlilit rantai bekas kapal. Tidak ada harapan, monster tetap mengejar. Untung saja kapal muncul keluarkan senjata. Hampir monster tersebut mengalah. Peluru tembakan habis. Kong tetap berusaha mengambil rantai dan menghantam monster tersebut. Perempuan dari atas bukit menembak mata monster. Keadaan yang sangat rumit, Kong tetap bertahan. Namun perempuan yang tadi di atas bukit terjatuh dan tenggelam. Dengan satu pukulan monster tumbang, Kong lalu selamatkan wanita tersebut. Masih saja monster bangkit dan serang Kong. Tangan Kong masuk ke dalam mulut monster tersebut. Semua isi perut monster tersebut akhirnya tumbang. Dengan sangat pelan dan hati-hati, Kong meletakkan wanita di tangannya. Untung saja masih selamat. Kong pergi meninggalkan tim tentara yang tersisa untuk pulang menggunakan kapal rakitan. Akhirnya tamat.